Selamat pagi Bapak Bian Tuhan, Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan Saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah doamu yang menyelamatkanmu. Terambil dari Daniel 6 ayat 11-12 saudara. Bapak yang kasih Tuhan, perikop ini mengisahkan seorang pemuda Yehuda yang sukses di negeri asing, di negeri Babel saudara. Sebagai pemuda, Daniel memiliki karir yang begitu kinclong sehingga membuat iri dari orang-orang dekat Raja Nebukadnezar sendiri. Berbagai upaya untuk menyingkirkan Daniel mereka lakukan saudaraku. Yang pada akhirnya mereka mampu menjebloskan Daniel ke gua singa. Karena kehidupan doa Daniel yang dianggapnya melanggar titah raja. Tetapi kuasa doa telah menyelamatkan hidup dan karir Daniel dari keganasan singa-singa yang tengah lapar saudaraku. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, apa sih yang menjadi rahasia doa Daniel mampu membungkam mulut-mulut singa yang lapar itu? Apa sih rahasia doa Daniel yang mampu menyelamatkan hidup dan karirnya? Yang pertama saudaraku, karena Daniel berdoa kepada Allah yang benar. Daniel berdoa menghadap Yerusalem. Yerusalem melambang hadirat Allah. Allah bertahta di dalam baitnya yang kudus. Lambang di mana Allah mencurahkan berkat-berkatnya kepada seluruh umatnya saudara. Dan kepada Allah yang bertahta di tempat kudusnya ini. Daniel berdoa. Seperti hanya saat Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya. Yang pertama-tama diarahkan oleh Tuhan Yesus adalah alamat doa. Bapa kami yang ada di surga. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa yang berkuasa, doa yang sampai hadirat Allah, doa yang mampu menyelamatkan hidup dan karir daripada Daniel adalah doa yang jelas alamatnya. Yaitu Allah yang bertahta di sorga. Allah yang bertahta di tempat kudusnya. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku yang kasih Tuhan, doa yang mampu menyelamatkan hidup dan karir Daniel adalah doa yang disertai dengan kerendahan hati di hadapan Allah saudara. Daniel adalah orang yang bukan sekedar pintar, tapi dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Bahkan mampu mengalahkan 120 wakil raja dan 2 pejabat tinggi kerajaan. Karirnya begitu luar biasa moncer. Sehingga sekalipun rajanya telah berganti 4 kali. Tapi Daniel masih tetap dipakainya. Masih tetap menjabat di kerajaan Babel saudara. Tetapi kepandaian, kekayaan, kuasa serta kemuliaan yang dia miliki baginya tak ada artinya di hadapan Tuhan saudara. Dia bersujud, dia bersimpuh yang menggambarkan bahwa dirinya kecil. Tak ada artinya, tak ada apa-apanya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dia berdoa. Artinya dalam segala kepandaiannya, dalam segala kecerdasannya, dan dalam segala kuasa yang dipegangnya. Itu tak ada artinya tanpa Allah. Dia butuh pimpinannya, dia butuh hikmat dari Allah, dia butuh pertolongan Allah, dia menyandarkan segala sesuatu yang dihadapinya hanya kepada Allah saudaraku. Dia tidak pernah mengandalkan dirinya, tetapi dia mengandalkan Allah. Makanya dia berdoa kepada Allah saudara. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam doanya dia memuji Allah. Oh haleluya, luar biasa saudara. Kerendahan hati Daniel telah membawanya mengakui kebesaran, kehebatan, kemuliaan, kemahakuasaan Allah di atas
segala puja-pujinya, segala kuasa, segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Dan Daniel meninggikan Allah begitu rupa. Dalam segala kemegahan kekuasaan yang dia miliki, Daniel menyadari bahwa hanya Allah yang layak untuk dipuji, yang layak untuk disembah, yang layak untuk diagungkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah doa yang telah mampu menyelamatkan hidup dan karirnya Daniel. Jikalau kita mau, saudaraku, hidup dan karir kita selamat dari segala persoalan kita, dari segala masalah kita, dari berbagai hal yang menghimpit kita, yang akan menghancurkan kita. Berdoalah dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan seperti Daniel berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, saudara. 3 kali sehari ia berdoa dalam segala kesibukannya sebagai pejabat penting di Babel. Dengan konsisten Daniel mengambil waktu menghadap Allah, berdoa kepada Allah. Sedang ada persoalan atau tidak, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Doa bukan untuk menyogok Allah, saudara, tetapi membangun persekutuan yang intim dan indah dengan Allah yang adalah Bapa kita. Banyak orang Kristen rajin berdoa jika ada masalah, jika ada persoalan baru berdoa, berdoa dan berdoa. Tetapi ketika masalahnya selesai, ketika persoalannya selesai, lupa deh doanya. 3 hal yang menjadikan doa Daniel mampu menyelamatkan hidup dan karirnya. Yang pertama adalah doa yang dialamatkan kepada Allah yang benar, Allah yang di sorga, Allah yang bertata di tempat kudusnya. Yang kedua, doa yang dikerjakan dengan kerendahan hati. Yang ketiga, karena Daniel mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudaraku. Selamat beraktivitas, terus jaga kesehatan, saudaraku. Jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Teruslah bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.